teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia enggak butuh panggung. Banyak cerita pada insan di dunia, Kadang penuh tawa, kadang juga luka. ya hidup memang tidak mudah, tapi jangan lupa bahagia. Bahagia nggak butuh panggung, hanya di podcast Tanpa Podium. Kita berbagi rasa dan asa bersama. Bahagia nggak butuh panggung, hanya di podcast Tanpa Podium. Kita menjadi teman temin selamanya. Coba sentuhan lagi. Jie, akhirnya ketemu lagi. Kok bisa-bisanya kita bisa-bisa gitu ya? Iya, Kenapa sih? Kenapa sih? Kasih tau nggak ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Ada hal-hal yang teman-teman harus tahu, tapi Iya. ada juga yang nggak perlu tahu gitu. Betul. Cukup nikmati saja apa yang tersaji dalam podcast Lagu Tanpa banget Podium. ya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Kan katanya podcast kita. Bener banget. Tapi kalau ada yang mau join silakan loh, nggak usah malu-malu loh, Iya. nggak usah DM. Emang ada yang DM ya? Ada. Join dong gitu. Oh, boleh. boleh. Nanti kita atur waktu untuk jumpa bersama, jumpa fans. Enggak, jumpa teman ya, jumpa teman. Nah, ada fans di antara kita. Iya. Oke, kali ini kita mau bahas seputar tanya PTP ya. Iya, masih. Ternyata ada yang masih kurang, yang nantinya akan kita bahas di beberapa bagian lah ya. Iya. Karena tema ini menarik, bicara soal remaja, Bu. Iya, bicara tentang remaja dan dunia di sekitar remaja. Sehingga ada 3 pertanyaan yang masih harus kita jawab di Tanya PTP. Kapan terakhir remaja? Ya Tuhan, ini udah tahun 2022 ya. Kapan ya? Remajaku berarti Aku berarti tahun- 99 sampai 2004 kali ya. Ya. Ya, 2004 aku CD kan. Oh iya. Nah, aku SMP-nya 98, 99 lah. 98, 99. Aku CD 2000. 98. 2000 berarti iya. Iya lama ya, Aku CD 20 tahun 2000. yang lalu ya. Tua ya Bu ya. 22 tahun yang lalu Iya. tepatnya ya. 22 dan 22 ya? 22 Benar tahun ya? yang Aku lalu. 24 tahun yang lalu berarti ya. Ya, betul. Iya. Kita kan masih nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Tapi berarti saat-saat itu apa sih yang paling mesti ingat sebelum kita ngobrolin soal Tanyanya ya? tanya PTP-nya? Kalau yang paling berkesan sebenarnya ya, karena dari kecil kan memang kita udah disuruh aktif di gereja ya. Jadi memang di masa remajaku tuh yang banyak mengisi waktuku itu adalah teruna, persekolah teruna. Karena waktu itu kan ya suasana normal ya, Oke. tidak ada pandemi. Jadi di situ juga kakak-kakak layannya itu banyak mengajak kita untuk vokal grup, terus berkegiatan sesuai dengan minat, bikin aktivitas. Dan menariknya di masa-masa itu khususnya menjelang kita CD ya, Iya. itu kita udah dipersiapkan, nanti kamu kalau seandainya udah di CD ini ya tetap aktif, apalagi Jadi tetap pelayan jadi mana, pelayan ya. anak gitu. Dan itu yang aku nikmati ya, selebihnya paling di sekolah Oke. sama teman-teman. Karena waktu itu di masa remaja kita itu namanya kumpul temen tuh udah paling hal yang membanggakan dan membahagiakan, karena rata-rata kan rumah jauh-jauh. Oke. Nah, jadi pasti ada base campnya tuh. Usia anak Cibubur banget ya. Iya, enggak. Bekasi. Oh iya, Cibubur betul, dong ya. Cibubur. Anak SMP. Cibubur lah ya. Kalau aku SMP ku itu pindah-pindah. Oh, Kelas 1 di Rumah 3. Kalau di Ambon itu di Rumah 3 itu SMP-nya. banyak alma maternya berarti. Iya, ya? SMP ku tuh pindah. Kelas 1 lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. Kelas 2 itu pindah ke Ambon karena kerusuhan. Agak di kotanya kan, karena kami pindah ke ngungsi lah ke rumah papa sama mama waktu bujang. Iya. Jadi di SMP 4. Kalau yang di Rumah 3 tuh di SMP Negeri 7. Lalu kalau di Ambon SMP Negeri 4 Pangkalan Taksi.
Itu teman-temanku tuh rata-rata kalau di Jakarta tuh ada lenong bocah, kalau di Bogor tuh ada pemeriksa kecil. Nah, ya sekelas kami itu ada orang-orang itu. Kadang makanya ketika bikin grup SMP 4 tuh banyak yang ini kamu yang mana ya? Karena kan cuma setahun ya. Terus sekolahnya tuh cuma 2 jam sih. Karena kerusuhan, tiang listrik bunyi keluar gitu. Wah, itu nggak enak. Lalu akhirnya mau terlibat di gereja juga jarang ya, karena mau sekolah aja udah susah. Betul. Lalu pindah ke Bandung kelas 3. SMP kelas 3 aku di SMP Kristen Hidup Baru di Bandung. Nah, itu juga ikut kegiatan di gereja nggak terlalu banyak. Karena ngikut sepupu kan di Maranatha Bandung waktu itu di GPIB. Nah, SMA baru aku aktif di Immanuel Jakarta. Immanuel DKI. Teruna di situ. Nah, dari situ kemudian pada akhirnya memutuskan jadi pelayan teruna. Karena keren jadi pendeta langsung ya. Oh iya, kalau pendeta mau dari kecil kan. Iya, betul. Kan kita cita-cita jadi pendeta dari kecil kan, sama kan kita umur 5 tahun. 5 tahun betul. Nah, tapi kan maksudnya ada banyak hal sebenarnya di teruna, apalagi bicara remaja itu kan usia singkat lalu sedang mencari jati diri. Aku aja masuk dari gerbang ke gedung pertemuan untuk ibadah tuh kayak harus butuh teman. Karena orang lihat kayak padahal juga nggak lihat kita banget. Kita aja GR ya. Kita yang GR ya. Malu dan lain sebagainya. Itu usia-usia yang apa ya, pengen mengaktualisasi diri tapi harus nyaman. Makanya peer groupnya nampak ya. Ya kan kalau di ibu kan paham banget ya soal psikologi perkembangan kan ya. Kalau anak remaja itu kan sangat dekat dengan temannya, ya kan, sangat dekat dengan sahabatnya. Identitas dirinya dipengaruhi oleh lingkungan sebayanya. Bener, makanya kadang-kadang orang tua tuh pintar. Mereka akhirnya berteman dengan orang tua yang anak itu dekat supaya bisa diawasi. Nah, SMA di Jakarta baru pindah, waktu itu aku diawasi banget. Pulang sekolah telat sedikit tuh diomelin banget, gitu-gitulah. Biasalah karena takut kenapa-napa kita. Sampai pada akhirnya CD, lalu kemudian ya seterusnya sampai sekarang ya. Jadi kalau ingat zaman-zaman itu tuh apa ya, zaman-zaman bau matahari. Iya. Dulu bilang bau kencur. Zaman-zaman lirik-lirik sama orang lain. Terus kayak, dia suka nggak ya sama aku. Pernah kejadian kan, duduk kami nongkrong di Kramat 5 rumahnya Esther itu base camp lah. Terus habis itu duduk, terus ada cowok ganteng anak basket. Terus dia gini, dulu gitu kan, anak basket. Abas. Jadi kayak gini dia. Dia kenapa ya, aku cerita gitu kan. Lagi ternyata emang cewek. Emang gitu dia. Aduh, udah GR gue. Ampun. Ada juga temen kami di gereja tuh kayak gitu. Apa ya, mungkin sarafnya terganggu ya. Sorry ya. Tapi begitu dia, aku pikir wah dia ngedipin mataku. Kalau orang nggak tahu ya pikirnya iya, beda. GR gitu. Udah usi. Ternyata memang begitu tiap detik. Tiap berapa detik gitu matanya. Ya ampun. Nah itu musim-musim GR. Nah sama yang kayak waktu aku cerita yang aku sama teman-temanku kita ngelemparin surat, ternyata kita kirain itu dia rumahnya di situ padahal pembantunya ya. Surat kami dan dibalas dong. Nanti kita harus bahas soal surat menyurat ya. Kita harus bahas soal surat menyurat. Tapi ini kita bahas dulu nih soal pertanyaan ya di seputar kehidupan remaja lah ya. Apalagi ini kalau kita lihat pertanyaan yang pertama nih teman-teman, ini sangat kekinian ya. Sangat kekinian. Wow, maksudnya situasi gambaran anak remaja sekarang. Ini pertanyaannya dari Angel. Pertanyaannya, siapa sih Angel ini? Gua kenal nih. Kita berdua pasti kenal ya. Siapa dia, silakan cari nanti ya. Bapaknya juga pelayan teruna tuh. Betul. Aktif lah ya. Pelayan terunaku. Terus kita melayani bersama. Pada akhirnya ya. Ya, ini pertanyaannya Angel. Bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran remaja yang hanyut di dalam dunia pertiktokan pada masa kini? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Luas ya. Berarti kita harus bedah nih, bicara soal menumbuhkan kesadaran, bicara soal remaja, terus bicara soal hanyut dalam dunia pertiktokan. Lalu bicara masa kini. Kita bedah satu persatu ya. Dari bagaimana dulu cara kita menumbuhkan kesadaran remaja. Mungkin maksudnya Angel gini kali usia. Dia lihat bahwa ternyata remaja itu nggak into dengan dunia nyata, tapi lebih hanyut dengan dunia sendiri, khususnya di
gimana sih dia TikTok tuh gimana sih gitulah. Itu yang lama-lama ya. Gimana sih gerakan TikTok itu? Last Christmas I give you my heart. Cuman itu yang gua hafal sih. Ya gitulah. Dulu aku bikin TikTok by the way, tapi abis itu udah enggak karena ya memang TikTok tuh ini ya menghanyutkan ya. Bikin kita nggak bisa fokus ke yang lain gitu. Tapi memang lagi booming lagi nih. Dulu kan dianggap alay. Iya, alay. Sekarang semuanya masuk ke sana. Semua. Iya. Nah, kalau bicara remaja, pertama itu sebenarnya Angel hal yang wajar ya untuk mereka menggunakan media TikTok. Iya. Karena itu dunianya. Betul. Di masa kini. Masa kini. Tapi kemudian bicara soal bagaimana menumbuhkan kesadaran apa yang mau ditumbuhkan ini ya? Betul. Karena kalau dibilang mau menumbuhkan kesadaran remaja, kadang-kadang remaja biarpun disadarin juga dia nggak ini ya, nggak paham karena bagi mereka orang dewasa itu bicara menurut bahasanya orang dewasa, sedangkan remaja ini ya nggak bisa mereka terikat dengan hal-hal yang justru lebih mengekang mereka gitu ya. Dan mungkin yang salah satu mereka untuk bisa membuat diri mereka sadar dengan diri mereka paling tidak ya, yang mungkin akhirnya mereka harus ada dalam media TikTok itu gitu. Tapi mungkin kalau dilihat dari pertanyaan ini kan supaya jangan sampai mereka akhirnya hanyut gitu ya. Hanyut ini mungkin ketika mereka udah nggak pusing lagi dengan sekolah bisa jadi ya. Terus dengan lingkungan keluarga apalagi ya. Jadi fokusnya hanya di TikTok dan apalagi ya sebenarnya sih tergantung ya. Karena pada akhirnya konten-konten yang diciptakan itu yang bagaimana gitu. Gitu. Atau yang mereka hanyut tuh yang di konten yang mana? Iya. Gitu. Karena berarti analoginya berenang nggak apa-apa. Asal jangan hanyut gitu ya. Berenang boleh sambil belajar juga gitu. Sambil menyelam pun boleh. Tapi jangan sampai hanyut. Karena kalau bicara hanyut kan tenggelam dan nggak kembali lagi. Bicara sadar ya, betul yang Angel bilang bicara soal kesadaran. Berarti kalau ditanya soal bagaimana ya Usi, tugas kita bersama untuk kemudian menurutku ya, membuat dunia real itu menjadi dunia yang nyaman juga buat remaja. Berarti harus ada sesuatu yang kemudian mereka sungguh-sungguh merasa bahwa itu menjawab apa yang mereka butuhkan. Yang remaja butuhkan apa sih ya Usi ya? Yang remaja butuhkan itu kan sebenarnya usia remaja ini kan mereka itu lebih kepada idol ya, lebih kepada idola ya. Jadi seperti apa mereka menggambarkan diri mereka pasti sedikit banyak dipengaruhi oleh siapa yang mereka idolakan gitu ya. Jadi dan yang pastinya ketika coba deh bayang kalau ada orang tua yang ngomong dengan idola yang ngomong, pasti mereka akan lebih kayak terbangun begitu ya ketika idolanya yang ngomong. Ya kalau mereka idolanya syukur-syukur orang tua idolanya gitu ya. Pasti mereka akan terbangun dengan sendirinya kesadaran itu. Cuman kadang-kadang tadi kuncinya memang dalam usia remaja ini kata nyaman itu, gitu. Karena mereka ini kan usia nanggung. Dibilang anak-anak mereka nggak mau, dibilang pemuda juga masih di bawah, masih belum gitu. Masih labil lah. Masih labil. Jadi memang mereka ini ruang pikiran, ruang perasaan mereka itu nggak terbatas, gitu ya. Jadi kalau apa yang mereka lihat itu kemudian mendominasi hidupnya mereka, apa yang mereka dengar kan itu. Kadang-kadang orang lebih banyak trauma dengan kehidupan mereka terhadap apa yang terjadi di masa remaja. Benar. Karena kalau di masa mereka kayak misalnya TK, SD itu kan lebih kepada ini ya, motorik, lebih kepada mereka punya kognitif gitu. Tapi kalau udah masuk usia remaja tuh udah afektifnya ini banget nih. Udah mulai main nih gitu ya. Makanya tadi kuncinya di kata nyaman itu. Jadi kalau misalnya memang mereka bagaimana membangun kesadarannya itu ya yang ciptakan yang liar-liarnya mereka itu harus ditempatin gitu loh. Kalau aku dulu gini, itu satu ya bicara nyaman. Remaja punya mereka identik juga dengan peer group kan. Jadi kalau aku dulu aku nggak masalah. Aku selalu bilang nggak apa-apa kalian ketika jadi pelayan perunang, nggak apa-apa kalian berkelompok karena tiap orang pasti punya tempat yang nyaman. Tapi kelompok kalian itu harus punya kontribusi sesuatu lah.
ketika kalian ngumpul ngomongin apa, misalnya jangan nyinyir ya. Jadi kita lihat nih, oh ini, dan termasuk ketika kita jadi pelayan teruna misalnya, atau kita yang mendampingi anak-anak usia remaja, maka kita harus juga kreatif. Oh, kelompok ini nih bagus nih, kita coba kasih mereka tanggung jawab. Misalnya dulu ada yang urus mading, ya kasih aja, nggak semua harus kita kakak layan yang pegang. Zamannya kami mading itu sesuatu banget ya. Mading itu majalah dinding by the way buat teman-teman yang itu kayaknya udah berarti udah dipercaya, tinggi juga ya di belakang. Dan itu dipajang. Kalau dulu tuh aku ingat kalau di Manado sampai sekarang nggak ya, pokoknya di setiap pelkat itu punya papan. Jadi kita bisa ada pengumuman di situ, tapi bisa ada cerita di situ, puisi di situ. Itu kasih kesempatan ke mereka juga untuk mengaktualisasi diri. Buktinya kan TikTok mewadahi itu. Mereka bisa nyanyi, mereka bisa joget, mereka bisa berpuisi, mereka bisa make up, tutorial make up. Dan lain sebagainya gitu. Mereka bisa ngomong apa aja. Nah, jangan-jangan kalau kita balik ke, karena kita pendeta, kita balik ke gereja, jangan gereja nggak mewadahi itu, sehingga mereka nggak punya ruang untuk hal-hal yang demikian. Jadinya hanyut di sampai nggak punya batasan apa yang mereka mau bikin. Tapi kalau kita memberi tempat itu, misalnya kalau memang anak-anak sekarang kreatifnya di TikTok, ya bikin aja TikTok challenge misalnya, bikin aja hal-hal yang ayat Alkitab. Dulu kalau misalnya pakai yang ada tuh ya, kalau dulu make up yang dilempar, lalu kemudian alat make upnya dilempar jadi make up. Ada juga ayat Alkitab yang dikirim-kirim gitu. Itu bisa, itu kreativitasnya kita gitu. Jadi maksudnya ini memang dunia mereka. Mereka butuh yang nyaman, ya kita beri juga kenyamanan. Sayangnya kita orang dewasa sering kali nggak kasih kesempatan mereka untuk menikmati kenyamanan. Betul. Nah, ketika mereka ada di dunia mereka di TikTok, kita juga akhirnya hanya mempersalahkan mereka, jangan TikTokan mulu, udah nggak bisa tuh. Jadi ibaratnya ini berkaitan juga dengan fungsi kontrol ya. Fungsi kontrolnya jangan akhirnya mengekang. Benar. Dan juga membuat mereka susah bergerak gitu ya. Betul. Tapi bagaimana fungsi kontrol itu justru lebih mengarahkan mereka untuk hampir ya. Fungsi kontrolnya itu harus justru kalau memang mereka ada di media pertiktokan, hampir buyar aku. Mereka bagaimana diajar untuk bagus ya kontenmu ya gitu. Ayo dong, ini lumayan lo bisa buat remaja-remaja yang lain sebagai hal yang bisa memberikan remaja-remaja lain juga pembelajaran hidup gitu ya. Tapi maksudnya jangan hal-hal yang apa ya? Ya boleh aja kalau mau fun-fun boleh aja ya, tapi yang penting jangan bablas juga gitu. Itu tetap ada fungsi kontrol. Jadi nyaman juga, jangan nyaman yang penting gue seneng yang penting gue seneng terserah. Gak peduli sama orang. Kadang-kadang itu juga nggak baik gitu ya. Nah itu nanti kita bakal bahas itu nanti ya. Memang betul orang nggak bisa juga kita mau melakukan sesuatu itu kita harus melihat opini orang gitu. Benar. Ya. Tapi di satu sisi juga kita paling tidak kalau kita nggak suka dengan fungsi kontrol yang datang dari orang manusia, paling tidak kita harus punya kendali atas apa yang mau kita share gitu. Tapi maksudnya aku nggak mendiskreditkan teman-teman remaja ya. Tapi ketika orang dewasa tahu hal-hal itu bisa mengontrol dirinya, maka orang dewasa yang aware, yang juga harus bisa sama-sama menumbuhkan kesadaran. Jangan cuma harap teman-teman remaja yang harus ditumbuh sadar sendiri, tapi kita yang punya fungsi kontrol tadi jadi teman. Sebenarnya intinya tuh mereka butuh kenyamanan. Mereka juga berteman sehingga mereka nyaman dengan teman-teman gengnya, dan karenanya kita perlu kasih media untuk mereka mengaktualisasi diri. Lalu kalau jadi orang yang mengontrol mereka, fungsi kontrolnya jalan, ya tetap lagi jadi teman terhadap mereka. Jangan jadi hakim gitu ya atas kreasi, atas pemikiran yang mereka sedang cari begitu, yang mana yang mewakili diri mereka. Karena dulu waktu kita remaja kan juga gitu ya. Maksudnya remaja tuh lagi kayak seneng mau protes untuk hal-hal yang sebenarnya ya cuma pengen dia tanya aja. Dia nggak sedang mau pamer, emang pengen tahu. Curiosity-nya tuh tinggi banget itu. Lagi remaja tuh kayak pengen tahu banyak hal, pengen ngerasain banyak hal. Terus karena energinya tuh masih pol-polan nih, baterainya masih full banget. Full charge. Jadi kemudian jadi yang diam banget, yang aktif banget. Tinggal kita kemudian ngatur.
Emang yang paling yang paling banyak PR menurutku ya, PA betul punya PR, tapi ada orang tua yang menopang dan bisa juga ikut intervensi di dalamnya. Tapi kalau remaja, dirinya mereka masih labil, tapi kayak ketika orang tua intervensi, mereka agak susah nih untuk memberi ruang itu. Maka orang tua juga harus tahu caranya jadi teman, terutama pelayan. Kalau kita ketemu dengan orang GPB pelayan teruna itu harus jadi teman banget itu. Harus bisa memposisikan. Kadang-kadang gini, ada pelayan teruna yang dia pelayan PA. Nah itu jangan sampai perlakuannya sama. Benar. Karena kebutuhan PA dengan kebutuhan PT pelayanan anak dan persentuhan itu beda. Gitu. Benar banget. Kadang-kadang itu masih kebablasan non. Benar. Dia berhadapan dengan teruna tapi gayanya dia gaya ke anak PA. Jadi ada ini kan harus membeo itu istilahnya. Membeo terus udah gitu kayak teruna tuh diajak lompat-lompat tuh udah tergantung ya, kalau teman-temannya semua yang begitu ya dia akan lompat-lompat. Tapi kalau udah enggak ya, ayo kita nyanyi lagu dari Terbit Matahari pakai gerakan. Gitu. Kalau yang gerakan yang kayak ini, ya itu udah males tuh. Jadi kita perlu tahu banget dunianya. Sebenarnya nggak perlu belajar banyak dari yang lain ya, belajar dari diri juga. Dulu waktu remaja pengennya diapain. Nah, lalu kalau kita tahu bahwa ini usia-usia yang krusial, maka gereja juga harus memberi perhatian yang penting. Memang kalau lihat dari segi buku, aku nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu aku ingat ada yang bilang bahwa kalau di buku rohani Kristen itu untuk anak dan pemuda banyak, untuk teruna tuh nggak terlalu banyak, sedikit gitu. Jadi mungkin karena pikirnya Allah cuma sebentar usianya, padahal disitulah mereka sedang mencari identitas diri. Kalau keliru, kalau nggak sadar, kalau hanyut, ya bahaya. Jadi TikTok itu nggak salah, dia cuma media. Tinggal bagaimana kita menggunakan media. Kitanya yang harus smart kok. Iya, betul. Jadi jangan sampai media yang menguasai kita yang kuasai media. Yang pasti untuk hal-hal yang positif ya teman-teman. Jangan hal-hal yang bablas, janganlah. Karena bingung juga aku tuh kalau lihat TikTok dan pas lagi ini ya notice kadang-kadang kan muncul di timeline gitu tiba-tiba yang sudah ya segala sesuatunya yang serba terbuka lah gitu. Itu juga harus ya baik-baik lah, sayangi diri aja lah. Benar. Supaya jangan hanyut tuh ya, sayangi diri lah. Betul. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi percakapan di masa yang akan datang. Bener banget. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita kalau bicara soal bagaimana menumbuhkan kesadaran gitu Njel. Gitu teman-teman. Atau mungkin sekarang yang nonton remaja ya, kalian juga harus pintar-pintar supaya kemudian pada akhirnya bukan pintar-pintar ya, berhikmat lah ya. Berhikmat ya. Karena kalau pintar aja percuma kalau nggak ada hikmat. Tapi kemudian lihat benar nggak TikTok ini sudah mewadahi aktualisasi diriku atau pelampiasan atau sebenarnya akhirnya TikTok yang kemudian membuat kita nggak bisa beraktivitas lain, nggak bisa bersosialisasi sama orang di dunia nyata. Ada teman-teman remaja by the way terakhir ya, ada katanya sekarang mereka ketemu dengan teman online mereka dan lebih baik hubungannya, itu bagus gitu, oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau pada akhirnya mereka hanyut dan ketemu dengan orang-orang yang tidak bijak ya, orang-orang yang cuma memanfaatkan mereka, ya itu hati-hati juga. Kan banyak sekarang gitu ya, ditipu, dilecehkan dan lain sebagainya di media sosial. Berangkat dari situ. Dan apa yang kadang-kadang orang lihat dari TikTok yang dibuat itu, konten yang disajikannya itu juga bisa mengundang yang tak baik, kejahatan bisa terjadi karena itu. Benar. Dan bisa juga membuat kita kemudian pada akhirnya nggak puas dengan diri, nggak bersyukur. Karena kita ngerasa bahwa dia selalu muncul di FYP katanya istilahnya gitu ya. Iya toh, karena bagus, view-nya bagus dan lain sebagainya. Belum tentu juga hidupnya sebahagia apa yang ditampilkan di media sosial. Jadi nggak apa-apa, realistis aja. Nggak semua hal harus viral kan gitu. Tapi kalau kita gunakan konten itu untuk manfaat bagi diri sendiri dulu deh, nggak usah bicara buat orang lain. Yang penting buat diri sendiri nyaman ya nggak apa-apa, lanjutkan itu. Tapi kalau ukur-ukur, kalau kita sudah hanyut ya cepat-cepat lah, minta bangun, cepat sadar, minta pertolongan. Dan mudah-mudahan orang di sekitar kita bisa menolong kita juga. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang demikian, bersyukur. Karena pasti kita kedepannya jadi pemuda, jadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab dengan hidup yang kita jalani.
Oke, kok kita ini banget ya. Dewasa, mature banget, mature. Oke deh teman-teman. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke. Oke deh, kita lanjut di pertanyaan yang kedua.